Halo, saya Indah Idia dan saya seorang introvert. Untuk sebagian orang, introvert itu identik dengan pemalu, pendiam, dan cenderung pasif dalam obrolan. Dan katanya introvert itu nggak cocok untuk berbicara di depan umum. Emangnya bener ya? Well, aku sebagai introvert sendiri, aku dulu percaya dengan statement itu. Tetapi sekarang udah berbeda teman-teman. Mungkin bagi diriku yang dulu, statement itu ada benarnya. Tetapi bagi diriku yang sekarang, aku akan membantah statement itu. Halo teman-teman introvert di luar sana, perkenalkan lagi, namaku Indah Idia. Di sini aku akan membagikan tips kepada kalian teman-teman introvert untuk lancar berbicara di depan publik. Yuk, simak videonya. Berbicara tentang public speaking ya teman-teman. Awalnya aku kira public speaking itu hanya untuk orang-orang yang rame, yang jago ngomong, dan ekspresif. Justru public speaking itu bukan tentang siapa yang jago ngomong, lancar berbicara di depan publik, tetapi siapa yang paling bisa menerima pesan kita. Berikut ini adalah beberapa hal yang pernah aku terapkan untuk melatih public speakingku. Yang pertama, kenali diri kamu. Nah, langkah pertama ini tuh benar-benar penting banget teman-teman. Kita harus kenal dan terima diri sendiri terlebih dahulu. Seperti yang aku bilang di awal tadi, kita sebagai introvert tuh sering banget dianggap pemalu, pendiam, dan bahkan aku pernah dicap sebagai antisosial teman-teman. Saking aku pasif dan diam. Padahal kita tuh hanya selektif dan menyimpan waktu untuk diri sendiri untuk merecharge energi. Bener gak teman-teman? Aku ingat banget nih, waktu aku zaman SMA, aku itu cenderung murid yang pendiam. Dan guruku minta aku atau mengajak aku untuk ikut lomba public speaking. Saat itu aku kaget. Kenapa aku? Apakah aku terlihat seperti seseorang yang jago berbicara di depan umum? At that time, I don't think so. Aku terus-menerus bertanya, serius bu? Ini saya ikutan. Tapi walaupun awalnya itu aku ragu-ragu dan takut dengan diriku sendiri, aku akhirnya melangkah maju. Aku keluar dari zona nyamanku sendiri. Dan apa yang membuat aku ingin menjalani itu adalah aku gak perlu untuk menjadi orang lain. Sebagai introvert, kita tuh punya kelebihan teman-teman. Kita lebih peka, lebih berpikir secara mendalam, dan biasanya kita tuh sangat jujur dalam menyampaikan sesuatu. Bener gak teman-teman? Nah jadi jangan membandingkan diri kamu dengan orang lain dulu ya teman-teman. Misalnya ada orang di sebelah kamu atau teman kamu, dia punya gaya berbicara yang asik atau dia punya gaya berbicara yang berbeda dengan kamu. Kamu jangan pernah membandingkan hal tersebut, karena setiap orang itu punya cara bagaimana mereka berbicara. Jadi tips yang paling penting adalah kenali diri kamu dan jangan membandingkan diri kamu dengan orang lain. Yang kedua, persiapan itu adalah fondasi. Karena kita sebagai introvert itu, kita nggak yang terlalu spontan, jadi preparation is the key. Aku mulai dari hal yang paling simple dulu. Aku mulai menyusun poin-poin penting, bisa di highlight, di bold, atau something like that. Misalnya, pembukaan, isi, penutup, kesimpulan. Nah, setelah poin-poin itu terbentuk, baru deh kita latihan. Caranya gimana? Bisa ikutin cara aku? Kalian bisa latihan aja sendiri, ngomong di dalam kamar kalian, atau berbicara di depan kaca. Itu benar-benar tips yang ampuh teman-teman. Sebagai aku, seorang introvert, itu benar-benar membantuku. Nah, kebiasaan ini tuh membantu aku banget untuk tahu bagian mana yang kira-kiranya aku jelaskan terlalu cepat atau bagian mana yang kurang jelas. Nah, kira-kira seperti itu. Ini ada satu cerita menarik dari pengalamanku. Jadi aku pernah presentasi tanpa preparation. Jadi aku cuman baca sekilas. Aku kira aku udah paham, aku maju ke depan tanpa membawa catatan dan ternyata aku kelimpungan sendiri. Padahal aku berharap untuk aku terlihat natural. Nah, sejak saat itu teman-teman, aku mulai membawa kerangka-kerangka ini yang seperti aku sebutkan tadi, poin-poinnya. Tujuannya adalah supaya aku berbicara dengan tujuan. Jadi aku gak berbicara ke kanan, gak berbicara ke kiri, gak berbicara muter-muter. Jadi aku berbicara lurus mengikuti kerangka. Ingat teman-teman, preparation itu bukan untuk membuat kamu terlihat kaku, tetapi agar kamu terlihat lebih natural dan lebih lancar ketika public speaking di depan teman-teman kamu atau di depan audiens kamu. Nah, kalau kalian menyiapkan kerangka-kerangka ini, kalian akan lebih lancar dan tidak panik. Yang ketiga, nafas dan ekspresi.
Introvert itu biasanya teman-teman paling cepat panik, paling cepat overthinking. Teman-teman di sini siapa yang relate dengan statement itu? Aku sendiri setuju dengan statement itu. Biasanya kalau lagi public speaking, lagi presentasi di depan kelas, kita teman-teman introvert itu pasti akan otomatis tangan itu langsung gemetar, nafas kita tuh langsung gak beraturan, kayak aku pengen ini cepet selesai, kapan ya tangan kalian jadi dingin. Tenang aja, itu semua adalah hal yang normal teman-teman. Teman-teman bisa atur pernapasan kalian pelan-pelan aja. Tarik nafas dalam-dalam dari hidung dan keluarkan dari mulut. Ini tips dari aku. Aku biasanya itu aku menarik nafas 3-4 kali, dan biasanya aku sudah cukup tenang, dan teman-teman mungkin bisa coba tips itu. Terus juga soal ekspresi nih. Aku yakin teman-teman introvert di sini tuh merasa awkward dengan ekspresi teman-teman sendiri. Tersenyum di depan audiens itu memang wajib ya teman-teman. Sebenarnya tipsnya adalah cukup dengan senyuman kecil dan suara yang stabil. Suara yang stabil ini sangat-sangat penting dalam public speaking teman-teman. Suara yang stabil itu membuat kamu terlihat lebih percaya diri. Dan biasanya ketika kamu berbicara dengan percaya diri, audiens itu akan merasa lebih tertarik. Aku punya pengalaman pribadi. Jadi saat aku belajar di salah satu mata kuliah ini, yang dimana aku mengharuskan presentasi bersama teman-temanku, di sini aku menganalisis mulai dari gaya berbicara teman-temanku dan ketertarikan audiensnya. Bukan berarti public speaking teman-temanku ini buruk, tetapi aku hanya menganalisis. Temanku ini bisa dibilang dia kurang percaya diri dengan suara dia. Dia memang cukup pemalu. Dan aku melihat kembali ke audiens, dan mereka memang cenderung lebih tidak tertarik untuk mendengarkan, karena suara kalian kurang lantang, kurang stabil. Setelah aku menganalisis itu sebentar, aku mulai berpikir, aku harus lebih percaya diri. Suaraku harus lebih lantang, lebih stabil, agar audiensku tertarik untuk mendengarkan. Dan terbukti, jika dibandingkan antara aku dan teman-teman kelompokku, karena memang mereka memiliki karakter yang pemalu, aku membandingkan. Ternyata audiens itu lebih tertarik dengan bicara yang lantang dan punya suara yang stabil. Yang keempat, cerita itu senjata. Setuju gak teman-teman? Cerita itu alat komunikasi yang paling kuat. Dan kita sebagai introvert itu biasanya punya banyak cerita, cuman di-keep sendiri aja. Aku pernah banget grogi di depan audiens ketika aku presentasi kelompok. Tapi aku membicarakan topik-topik yang relate dengan audiensku dan tentunya relate dengan materi presentasiku. Biasanya anak-anak mahasiswa ini kan relate dengan hal-hal seperti masalah percintaan, masalah pertemanan, masalah keluarga, dan masalah sosial lainnya. Dan aku menyambungkan beberapa pengalaman pribadiku ke dalam presentasiku. Selain memperkuat materi yang kita sampaikan, cerita itu juga membuat kita lebih terhubung dengan audiens kita teman-teman. Kalian gak perlu menceritakan hal-hal yang dramatis, yang terlalu fiksi gitu, tetapi cukup dengan cerita yang membuat mereka tuh gue juga pernah ngerasain kayak gini nih, bener juga ya. Yang kelima, jangan takut jeda. Aku yakin deh 80% teman-teman di sini ketika akan melakukan public speaking, ketakutan terbesar teman-teman adalah blank saat berbicara. Sebenarnya hal itu gak apa-apa banget teman-teman. Jeda itu penting. Jadi ketika teman-teman blank, jangan panik dulu. Kita tenang dulu, kita beri jeda. Jeda itu membuat kita terlihat tenang, dan jeda itu memberikan kamu kesempatan untuk mengatur ulang pikiran kamu. Kalau misalnya teman-teman kehabisan kata, kehabisan kalimat, teman-teman tenang dulu, jangan langsung panik. Teman-teman jeda sebentar aja, dan teman-teman berusaha mengatur ulang pikiran teman-teman dan mengingat poin-poin penting yang sudah teman-teman buat. Kalau kata dosenku, blank itu merupakan hal yang paling wajar. Jadi bisa aku simpulkan, introvert itu bukan penghalang untuk public speaking. Dengan cara kita sendiri yang lebih tenang, jujur, terstruktur, kita tetap bisa menyampaikan pesan dengan kuat. Aku Indah Aidia, bye-bye. Kalau aku yang introvert ini bisa, aku yakin teman-teman introvert di luar sana juga bisa.